Selamat pagi pemirsa. Sempat redup beberapa bulan, kini tayangan iklan judi online atau judol kembali marak menghiasi layar gawai masyarakat. Materi iklannya masih sama, berisi rayuan untuk kembali mempertaruhkan uang, bahkan kini lebih berani dengan menyematkan tagline, pasti menang. Sebuah materi iklan yang sudah sangat kuno tapi ternyata masih terbukti ampuh bagi yang berakal pendek. Sudah bisa dipastikan maraknya kembali iklan judol ini tidak lepas dari kelengahan pemerintah dan penegak hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 4 Februari 2025 dengan tema Judol Tidak Lagi Disenggol bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Nggak kesenggol dalam perjalanan ke sini. Ini kita bicara judol yang tidak lagi disenggol. Jangan-jangan memang karena orang Indonesia konon katanya mudah lupa Bang. Kalau ada isu yang panas, nanti ada isu berikutnya lagi yang sebelumnya ini akan lupa. Ketika judol sempat dibahas habis-habisan, tapi tiba-tiba ada isu pagar laut misalnya begitu, langsung lupa lagi dengan judol ini. Bagaimana Bang? Ya memang bukan hanya kesan, faktanya memang begini. Faktanya begitu? Begitu. Jadi kita masih ingat ya, ketika judol ini lagi marak dibicarakan, jadi buah bibir, disorot, semua mass media, termasuk juga medsos, menyorotnya dengan tajam, tapi tiba-tiba hilang setelah muncul isu yang panas lagi gitu, yang kan? lebih panas gitu kan, karena ketika muncul isu pagar laut kan, ini langsung hilang dan senyap sekian lama. Nah, sehingga memang sempat juga ada kesan, berarti judul sudah hilang, sudah terberantas, sudah terberantas nih, sudah sadar semua, sudah sadar nih semua ini, sudah nggak ada lagi pemain nih kan gitu kan. Nah, ternyata memang setelah dicek, malah sekarang ini lagi marak-maraknya nih. Oh, muncul lagi iklan judul ini. Oh, seperti yang Bung Leo sampaikan tadi, memang tagline-nya pasti menang. Pasti menang. Wah, ini menggiurkan ini kan. Oke. Nah, disinilah sebetulnya menjadi pertanyaan. Apa benar nggak, serius nggak pemerintah untuk memberantas ini kan? Mestinya kalau negara serius memberantas, dan memang harus serius. Nggak boleh nggak serius. Itu fungsi negara. Itu fungsi negara. Karena ini musuh negara. Ini bukan lagi iseng-iseng ini. Ini sudah menjadi musuh negara. Maka itu sudah negara ini tidak boleh kalah terhadap judi online ini. Sebab kalau negara kalah, ancamannya negara ini bisa gagal. Anda yang mengatakan begitu Bang, bahwa berarti jangan-jangan Sasus selama ini jangan-jangan benar ya, bahwa memang judi online itu kan karena uangnya sangat besar, itu menguntungkan sekian orang, dan akhirnya rupanya dilindungi dan menguntungkan yang melindungi. Sekarang jangan-jangan itu benar. Nah, itu bagaimana Bang? Memang kalau menurut data yang kita baca, 2024 itu uang yang beredar di jurnal itu 900 triliun. Iya. Dan yang mereka ikut bermain sekitar 8,8 juta orang. Hampir 10 juta lah ya kita bilang ya. Jadi memang betul Bung Leo. Ya, kalau misalnya yang 900 triliun ini katakanlah itu benar, kan menggiurkan ini kan. Sangat Bang, besar sekali itu. Nah, itu yang membuat ada prasangka buruk. Jangan-jangan memang di negara ini ada musuh dalam selimut. Jadi negaranya memang serius, tetapi di balik negara itu ada sekelompok, sejumlah orang memang tetap menginginkan judul ini tetap ada. 900 triliun. Pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Nah, ini yang mestinya harus menjadi musuh bersama. Musuh bersama ya pemerintah, ya negara gitu loh. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 4 Februari 2025. Judol Tidak Lagi Disenggol. Judol Tidak Lagi Disenggol.
Sempat redup beberapa bulan, kini tayangan iklan judi online atau judol kembali marak, menghiasi layar gawai masyarakat. Materi iklannya masih sama, berisi rayuan untuk kembali mempertaruhkan uang, bahkan kini lebih berani dengan menyematkan tagline "Pasti menang". Sebuah materi iklan yang sudah sangat kuno, namun ternyata masih terbukti ampuh bagi yang berakal pendek. Sudah bisa dipastikan, maraknya kembali iklan judi itu tak lepas dari kelengahan pemerintah dan penegak hukum. Para bandar judi, termasuk masyarakat, sejak awal sudah bisa membaca kebiasaan negara ini dalam menegakkan aturan. Hangat-hangat tahi ayam. Demikian kata peribahasa. Kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh di awal, namun lama-kelamaan ditinggalkan karena bosan atau lelah sendiri. Koreksi yang tiada henti kepada pemerintah dan penegak hukum memang harus sering disuarakan agar penyakit masyarakat itu lekas hilang dari negeri ini. Dari sini, secara keseluruhan belum terlihat jelas perencanaan dan usaha yang tekun negara ini dalam memberantas judol. Judi yang terus bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi terus menjadi momok bagi negara ini. Kemampuan aparat negara mengupgrade diri agar tak ketinggalan teknologi jelas dibutuhkan agar tak kalah dari para bandar yang semakin lihai dalam teknologi. Tentu kini bukan zamannya lagi polisi bermodal pistol lalu menggerebek arena perjudian. Penegakan hukum seperti itu hanya sebuah cerita masa lalu yang pernah jaya di zamannya. Penanganan saat ini mesti diubah mengingat ajakan berjudi kini berhasil masuk ke ruang privat masyarakat melalui gawai. Tak mengenal strata dan usia, kini iklan ajakan berjudi terus menyapa masyarakat. Pemerintah dan penegak hukum tentu harus menyadarinya sejak awal. Patroli di dunia maya harus ditingkatkan agar ruang yang tak terlihat itu bersih dari judi. Disinilah kemauan dibutuhkan. Mau duduk berlama-lama di depan layar komputer untuk memantau aktivitas judi di jagat maya. Begitu pula dengan pisau hukum yang dipegang para hakim di pengadilan. Hakim tak boleh lagi memandang judi hanya sebuah perbuatan iseng di waktu senggang. Pengadilan harus memberi hukuman tertinggi baik kepada bandar maupun pelakunya. Ketiadaan efek jera dari putusan hukum pastinya membuat para pelaku tak akan pernah kapok mengulangi perbuatan mereka kembali. Sejatinya, instrumen hukum telah dibuat untuk memberi efek jera buat mereka. Undang-Undang Nomor 1/2024 yang merevisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE telah mengancam para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seringkali ancaman itu hanya berhenti di atas kertas. Dalam realisasinya, tak sedikit bandar dan pemain judol yang hanya dihukum 3 tahun atau bahkan di bawahnya. Dari situ, terlihat jelas tiadanya upaya gayung bersambut dari aparat penegak hukum. Karena itu, jangan pula berharap judol dapat lenyap dari negeri ini jika semua masih jadi standar dalam bekerja. Lebih-lebih, bila judol sengaja dibuat lupa tanpa disenggol. Kita tak boleh lagi otak di balik judol yang merusak anak bangsa ini dibiarkan terus melenggang karena kita alpa membicarakannya, bahkan tidak serius mengawasinya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat, ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Max. Bagaimana, Pak? Ini judol tidak lagi disenggol. Menurut Anda seperti apa, Pak? Silakan, Pak Max. Judol tidak lagi disenggol karena bandar kemungkinan besar ada senggol oknum-oknum penegak hukum tertentu. Begitu ya? Iya toh? Nah, saya curiga bandar lagi senggol-senggol oknum-oknum tertentu, ini dalam tanda petik ya, sehingga mereka mengabaikan judi online biarkan terus merajalela. Dengan kata lain, ada oknum-oknum tertentu yang sekarang ini menikmati roti, keju dan daging di atas meja, sementara rakyat dengan jari jemarinya masih mengejar ikan yang berenang di laut. Nah, ini masalah. Dengan demikian, ya tolonglah kalau kita mau tegas ya tegas, ya toh. Jangan menerima sesuatu di balik ini semua, sementara sejumlah besar rakyat ini masih sengsara. Tegakkan itu undang-undang ITE yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau hanya slogan saja, negara ini semakin parah. Soalnya penegakan Anda lihat, hukum juga. Pak Max, kalau Anda lihat ada tidak, Pak, harapan yang sungguh-sungguh bahwa judol ini akan benar-benar sungguh-sungguh diberantas, atau jangan-jangan ya seperti sekarang ini seperti apa ya, penyakit flu begitu, kalau lagi musim hujan flu-nya muncul nanti kemudian bagaimana, Pak Max? Sekarang begini, kembali kepada siapa penegak hukum yang diberikan tanggung jawab. Iya toh? Nah, sekarang ini mudah-mudahan saja Bapak Presiden Prabowo dengarkan dialog Metro TV yang sangat bagus ini. Sehingga ketika ada komando langsung dari Presiden, seperti yang kemarin beliau lakukan untuk komando bongkar pagar laut, nah ini juga harus tegas. Dengan demikian, Pak Presiden keluarkan komando, apabila ada oknum-oknum yang bermain di balik ini, tindak tegas. Bukan saja bandar judi online dengan undang-undang ITE, dendanya 2 miliar, kurungannya 3 tahun. Tapi oknum yang bermain di balik ini juga harus tindak tegas, 2 kali lipat hukumannya, supaya ada efek jerah. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya itu, Bang Hilman, kalau memang ternyata benar ada oknum backing dari judi online ini, dan tadi kata Pak Max, jangan-jangan mereka saat ini sudah disenggol dalam tanda petik. Mungkin kalau saya terjemahkan sudah dikasih uang lah begitu oleh bandar. Artinya kan kita tidak bisa berharap bahwa judol ini akan benar-benar hilang, Bang, atau diminimalkan lah di Indonesia. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya pilihannya kan tidak mudah. Kalau judul ini masih tetap, apakah masih kurang itu? Ingat nggak kasus Polwan membakar suaminya? Oh iya, ya kan? Dan banyak lagi orang-orang yang dibakar, orang yang dibunuh, gara-gara judi online ini. Ya maaf, Bang, mungkin karena itu masih sedikit, Bang. Ini maaf, saya harus bilang maaf. Mungkin karena baru sedikit kejadian itu tidak dianggap sesuatu yang berbahaya massal, Bang. Itu bagaimana, kan baru yang muncul di permukaan kan. Kita duga yang tidak muncul lebih banyak situ. Artinya memang pemerintah, dugaan saya ya, bahkan mungkin bisa dipastikan sebetulnya sudah mudah kok memetakan ini. Dari aliran dananya kan, aliran uangnya kan itu kan PPATK kan itu lewat rekening bank ya. Rekening bank kan. Gak mungkin lah dikasih tunai blok begitu ya. Dengan berbagai cara bisa dilacak kok itu. Sebetulnya dari aliran dana itu aja mudah dilacak siapa yang menerima uang itu, uang haram ini kan gitu kan. Nah, sehingga memang kalau dugaan kita, pemerintah pun sudah tahu siapa-siapa ini. Sudah tahu? Ya mestinya sudah tahu. Apa nggak sulit kok ini? Kok nggak diambil?
Nah, itu pertanyaannya kan gitu kan. Itu makanya tadi seperti Pak Max kan berharap kan begini. Kalau Presiden bisa tegas terhadap pagar laut, mestinya judul ini juga Presiden sama tegasnya. Tangkap segera. Banyak Presiden bilang kan, saya kasih waktu 1 bulan, tangkap siapa pemain utamanya gitu kan. Ini kan operator utamanya ini kan belum kesenggol nih kan. Ini masih yang bawah-bawah nih, Nah, Bang. ini kan yang ditangkap kemarin itu kan itu kan hanya kurcaci. Itu kan nggak menyentuh ke jaringan utamanya kan. Sepanjang jaringan utamanya ini tidak tersenggol, tidak kepegang, ya akibatnya seperti ini. Anda bisa bayangkan 900 triliun. Bung Leo bisa bayangkan kalau 900 triliun itu dipakai untuk MBG. Waduh, ya sudah selesai, nggak perlu lagi cari dana lagi, Bang. Benar, dan rakyat ini kan makmur kan. Betul. 900 triliun itu kalau itu digunakan untuk MBG, kalau itu digunakan untuk membangun bendungan, kalau itu digunakan untuk katakanlah untuk membangun apa itu swasembada pangan. Oke. Pertanyaannya, Bang, apakah kemudian memang para bandar ini juga bisa ditangkap begitu mudah, karena dengan uang yang sangat besar kan mereka bisa menggerakkan siapapun. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Elman. Apa yang kita bisa harapkan dengan realistis, Bang? Tidak usahlah bicara-bicara yang normatif begitu ya, bahwa judol ini dalam waktu dekat benar-benar juga akan diberantas, Bang. Ya memang seperti yang sudah kita singgung tadi ya, penegak hukum harus betul-betul tegas dalam menindak mereka-mereka yang ikut bermain di dalam judi online ini. Dan pasti bisa kok. Pasti bisa kalau dari aparat penegak hukum itu, seperti yang kita utarakan tadi, mereka sudah tahu kok siapa pemainnya ini. Pasti tahulah. Oh ini kan bukan barang tertutup kok. Walaupun dia bilang ini main di luar negeri, mudah ditelusuri kok ini. Lihat aja aliran dananya. Kemana itu aliran dana mengalirkan gitu. Karena ini online kan? Ya karena online kan. Jadi sebetulnya pertanyaannya mau nggak? Mestinya harus mau. Dan kalau kita ingat pernyataannya Presiden kan sudah tegas. Nah ini yang kita heran kok aparatur penegak hukum ini kok tidak kok sepertinya panas-panas tai ayam. Jangan-jangan memang, jangan-jangan Bang, semoga salah saya. Jangan-jangan memang benar ada oknum di level yang cukup tinggi yang menjaga ini, Bang. Ya kalau itu kan patut kita duga kan. Pasti artinya kan oknum itu pasti bermain. 900 triliun 900 pasti. triliun itu kan nggak mungkin Leo yang dapat itu kan. Iyalah. Kan nggak mungkin abal-abal yang dapat itu. Mencari orang yang sangat kuat lah. Kan nggak mungkin yang dapat itu yang pemain yang kemarin yang ditangkapin di. Nggak mungkin kan. Itu murah lah itu. Murah itu kan. Nilai dia kan nggak sampai 900 triliun. Iya. 900 triliun itu kan udah pasti menyentuh papan atas ini kan. Kalau ini tidak segera tertangani, jangan-jangan nanti rakyat mempercayai itu benar memang ada oknum. Ya pertanyaannya judul ini mau dilanggengkan atau mau dibubarkan gitu. Iya. Kan begitu kan. Harus jadi diberantas. kan mestinya harus diberantas. Itu yang kita katakan tadi. Pagar laut aja bisa kok. Iya. Apalagi ini. Harus seorang presiden, Bang. Ya sebetulnya sih tidak perlu presiden. Kalau ini mau jujur, ya tuh, setingkat polsek aja bisa kok memberantas ini. Bisa ya? Bisa, asal serius. Asal mau. Apalagi di presiden kan sudah buat sudah Satgas. tegas. Ya Satgas ini pun sebetulnya nggak perlu Satgas. Perintahkan aja misalnya kepolisian, kejaksaan. Sebenarnya sudah jalan ya. Pokoknya tangkap gitu kan. Telusuri aja. Instansi mana yang bermain di sini? Kalau tidak viral katanya tidak diusut, Bang. Kalau kemudian rakyat sekarang sudah teralihkan dengan isu-isu lain sehingga judul ini lupa, jangan-jangan tidak akan pernah diusut lagi judul ini, Bang. Sebetulnya kan masyarakat tahu kan ini kan. Kan yang disenggol ini kan nggak mungkin Leo. Ya. Nggak mungkin saya. Oke. Yang disenggol ini kan pasti orang yang punya pengaruh. Tinggal cari aja siapa yang punya pengaruh. Baik.
Kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa berkontribusi ya Bang ya, supaya kemudian bisa menekan judol di Indonesia. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kita tidak boleh lagi mendiamkan otak di balik judol yang merusak bangsa kita ini. Dibiarkan terus melenggang karena kita lupa membicarakannya, bahkan tidak serius mengawasinya. Semoga judol bisa diberantas, tidak hanya dibicarakan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.